Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet with me, Mrs. Stitch. Hai sahabat sains, hari ini kita akan belajar ditemani oleh Peri Sains. Hai Peri Sains. Hai Mrs. Stitch. Hai sahabat sains. Senang bisa belajar bersama. Suatu hari, Peri Sains pergi ke taman bunga mawar yang indah. Peri Sains tertarik untuk menanam bunga mawar. Peri Sains terbang ke sana kemari untuk mencari biji mawar. Namun betapa sedihnya Peri Sains ketika gagal menemukan biji mawar. Lalu bagaimana ya cara menanam bunga mawar? Mari sahabat sains kita bantu Peri Sains. Sahabat sains, ternyata bunga mawar ditanam dengan stek batang. Apa ya stek batang itu? Mari kita pelajari bersama dalam perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara vegetatif, yaitu tanpa melalui perkawinan. Dan tidak ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dan dengan cara generatif, yaitu melalui perkawinan di mana terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dapat dilakukan dengan cara alami, yaitu tanpa dibantu oleh manusia. Contohnya yang pertama adalah pembelahan sel yang dilakukan oleh alga hijau. Yang kedua adalah spora. Spora digunakan oleh tumbuhan kuku, lumut, dan jamur untuk berkembang biak. Yang ketiga adalah rizoma. Rizoma merupakan akar yang menjalar di bawah permukaan tanah. Rizoma digunakan oleh kunyit, lengkuas, jahe, kencur, dan ginseng untuk berkembang biak. Yang keempat adalah stolon. Stolon adalah batang yang merambat di atas permukaan tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah rumput teki, stroberi, arbei, pegagan, dan antanan. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis digunakan oleh bawang seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, tulip, bakung untuk berkembang biak. Yang keenam, umbi batang. Umbi batang digunakan oleh kentang dan ubi jalar untuk berkembang biak. Yang ketujuh adalah umbi akar. Umbi akar digunakan oleh wortel, dahlia, dan lobak untuk berkembang biak. Kemudian selanjutnya adalah tunas. Tunas digunakan oleh pisang dan bambu. Dan yang terakhir adalah tunas adventif yang digunakan oleh cocor bebek dan cemara untuk berkembang biak. Beberapa tumbuhan dapat dikembangbiakan dengan cara vegetatif buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Contohnya dengan cara mencangkok. Mencangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu dan bercabang, serta berbatang kuat. Contohnya pada tanaman buah-buahan seperti mangga dan jambu, dan berpohon besar. Yang kedua, dengan cara stek batang. Stek batang adalah memotong batang dengan meruncing, kemudian ditanam di dalam tanah. Stek batang dapat dilakukan pada singkong, tebu, mawar, bugenvil, dan melati. Kemudian yang ketiga adalah stek daun. Stek daun adalah
Memotong-motong daun dengan meruncing lalu menanamnya di tanah. Dapat dilakukan pada cecer bebek, begonia, dan sansevieria. Dan yang keempat adalah merunduk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang rendah serta berbatang lentur, kuat dan panjang seperti tanaman bunga-bungaan dan apel. Yang kelima adalah okulasi atau menempel. Okulasi dilakukan dengan cara mengerat kulit batang tanaman yang memiliki tunas dan menempelkan pada kulit batang tanaman yang lain. Hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua sifat tanaman yang diinginkan. Misalkan ingin menggabungkan buah yang rasanya manis dengan tanaman yang berbuah lebat, atau ingin memperoleh dua warna bunga dalam satu batang tanaman. Okulasi biasanya dilakukan pada tanaman buah dan tanaman bunga. Yang keenam adalah enten atau menyambung. Enten dilakukan pada tanaman berkayu dan berbatang kuat seperti tanaman buah, tanaman bunga, dan singkong. Tujuan enten sama dengan okulasi, yaitu untuk memperoleh dua sifat tanaman yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah kultur jaringan. Kultur jaringan dilakukan di laboratorium dengan kondisi yang steril. Tanaman dipotong-potong, kemudian disimpan pada kaldu nutrisi agar sebagai media tumbuhnya. Pada dasarnya, semua tanaman dapat dikembangbiakan dengan cara kultur jaringan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dilakukan melalui proses penyerbukan dan diikuti dengan pembuahan. Proses penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik, sedangkan pembuahan yaitu proses meleburnya sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur yang terjadi di dasar putik. Semua tanaman yang berbunga dan berbiji dapat melakukan perkembangbiakan dengan cara generatif. Alat kelamin betina pada tumbuhan adalah putik, dan alat kelamin jantannya adalah benang sari. Berikut adalah bagian-bagian dari bunga. Yang pertama, kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik yang merupakan bagian-bagian dari putik. Kemudian serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari yang merupakan bagian dari benang sari. Mahkota memiliki warna yang mencolok untuk menarik perhatian serangga agar dapat membantu proses penyerbukan. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga di saat masih kuncup. Pada dasar putik terdapat bakal biji, sedangkan tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga. Proses penyerbukan akan diikuti dengan pembuahan. Setelah terjadi proses pembuahan, maka bakal biji dan bakal buah akan tumbuh menjadi bagian-bagian seperti kulit buah dan daging buah yang melindungi biji dan sebagai cadangan makanan untuk tumbuhan, serta biji yang terdiri dari kulit biji yang berfungsi untuk melindungi biji, kotiledon yang berfungsi sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru, dan embrio yang berada di tengah kotiledon sebagai calon tumbuhan baru. Apabila biji jatuh ke tanah, maka biji akan berkecambah. Biji akan menumbuhkan akar, kemudian diikuti dengan batang. Ketika belum memiliki daun, tanaman akan mendapatkan makanan dari kotiledon, sehingga makin lama kotiledon akan tampak makin berkerut dan mengering. Setelah daunnya tumbuh, maka kotiledon akan gugur
dan fungsinya untuk menyediakan makanan akan digantikan dengan daun melalui proses fotosintesis. Sahabat sains, demikianlah materi kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali dengan Mrs. Stitch. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.